Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Insentif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Saya Desi Rasansitika, selanjutnya ada Puspita Sari, selanjutnya ada Marifatul Nur Fatimah, selanjutnya ada Novia Rahmawati, dan yang terakhir ada Sylvia Oktaviani. Sebelum memasuki materi, ada baiknya teman-teman melihat sedikit video animasi tentang sistem insentif terlebih dahulu. Kali ini aku akan membahas tentang metode pemberian insentif. Tapi sebelum itu, apa sih sebenarnya insentif? Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi sebagai pendorong para pekerja agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan diberikannya insentif kepada pekerja antara lain meningkatkan pekerja dalam upaya meningkatkan produktivitas kerjanya dan juga efisiensi dalam pendayagunaan semua sumber produksi. Baiklah teman-teman, setelah melihat sedikit cuplikan video animasi tadi, kita telah mengetahui garis besar apa itu sistem insentif. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sistem insentif. Sistem insentif yang akan kita bahas kali ini ialah menghubungkan antara imbalan atau hukuman dengan evaluasi kinerja. Sistem insentif merupakan hal penting karena mendorong definisi area hasil yang diinginkan dan motivasi karyawan untuk mencapai dan melebihi target kinerja. Sistem insentif juga merujuk pada sesuatu yang penting yang bernilai imbalan positif bagi karyawan dan tidak semua insentif berupa uang. Selanjutnya yaitu tujuan insentif. Ada 3 tipe manfaat pengendalian sistem insentif ini. Yang pertama yaitu informasi, yang kedua motivasi, dan yang ketiga menarik dan mempertahankan personel. Sistem insentif juga memiliki beberapa tujuan yang bukan merupakan tujuan pengendalian. Sistem insentif yang tergantung pada kinerja membuat kompensasi dengan lebih banyak variabel yang terkait dengan kinerja perusahaan. Hal ini mengurangi pengeluaran kas ketika kinerja sedang buruk dan kemudian akan memperlancar pendapatan karena biaya kompensasi lebih rendah ketika laba menurun. Pilihan desain sistem insentif juga dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Puspita Sari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Desi Rasansitika, yaitu materi selanjutnya mengenai insentif keuangan. Uang adalah bentuk imbalan yang penting yang sering dikaitkan dengan kinerja, umumnya pada tingkat manajemen dalam organisasi. Insentif uang tentu saja tidak hanya berbentuk imbalan dan mungkin tidak selalu yang terbaik, tetapi memang uang digunakan secara umum. Perlu dicatat bahwa istilah berbasis kinerja adalah kunci untuk membedakan insentif dari hak. Insentif ini berasal dari prestasi atau kinerja diberikan sesuai dengan biaya hidup atau pada senioritas. Contohnya, bonus liburan tergantung pada gaji daripada kinerja. Nah, selanjutnya ada 6 cara ketika insentif uang dapat disediakan, yaitu yang pertama, kenaikan gaji. Semua organisasi memberi atau paling tidak memperhatikan kenaikan gaji untuk semua karyawan pada semua level organisasi yang biasa dilakukan setiap tahun. Kenaikan gaji minimal disesuaikan dengan biaya hidup. Akan tetapi, hal ini dapat juga dilihat sebagai insentif ketika paling tidak beberapa bagian dari total meningkat bertepatan dengan kenaikan gaji berbasis kinerja. Nah, yang kedua ada insentif jangka pendek. Beberapa organisasi, khususnya yang melampaui ukuran minimal dalam sektor komersial, tetapi juga meningkat pada sektor non-profit pada sejumlah negara berkembang, menggunakan insentif jangka pendek, yang termasuk bonus, komisi, dan pembayaran berdasarkan unit produk yang dihasilkan. Nah, yang ketiga ada insentif jangka panjang. Penghargaan insentif jangka panjang didasarkan pada pengukuran kinerja selama periode lebih dari 1 tahun. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan imbalan pada karyawan terhadap peran mereka dalam menciptakan nilai jangka panjang. Nah, selanjutnya yang keempat adalah rencana opsi saham. Rencana opsi saham memberi karyawan hak untuk membeli sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan.
Contohnya harga eksekusi. Selama periode waktu tertentu atau setelah pilihan dilimpahkan tetapi sebelum berakhir validitasnya. Kemudian yang kelima ada rencana saham terbatas. Kelayakan karyawan untuk saham terbatas tidak harus mengeluarkan uang tunai untuk memperoleh saham, tetapi menjual saham yang mereka berikan terbatas pada periode waktu tertentu, umumnya 3-5 tahun, dan hal ini tergantung pada kelangsungan pekerjaan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu saham kinerja atau rencana opsi. Untuk menghilangkan persepsi giveaway pada saham terbatas dalam menonjolkan pembayaran berdasarkan kinerja, beberapa perusahaan telah memperbaiki penghargaan kinerja dengan membuat pemberian saham mereka tergantung pada pencapaian dari saham atau non-saham selama beberapa tahun periode kinerja. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marifatul Nur Fatimah. Baiklah, saya Marifatul Nur Fatimah akan melanjutkan penjelasan dari Puspita Sari. Nah, yang ketiga itu ada desain sistem insentif. Pada bagian ini ada 3 desain pilihan yang berhubungan dengan sistem desain, yaitu yang pertama itu ada formula insentif, tipe dari imbalan yang diberikan dan didasarkan pada apa yang biasanya dikomunikasikan untuk pengambil bagian dari rencana insentif pada formula insentif dan menjelaskan kontrak insentif. Hal ini sering terjadi pada kasus rencana bonus tahunan pada sebagian besar perusahaan. Formula insentif atau detail kontrak seringkali ditinggalkan atau sebagian bersifat implisit. Hal ini membuat imbalan ditugaskan secara subjektif. Subjektivitas mempunyai peran yaitu untuk keputusan promosi dan penugasan kerja. Akan tetapi, subjektivitas dapat menjadi bagian dari penugasan bonus tahunan dalam beberapa cara. Bentuk kontrak secara implisit dapat ditinggalkan dengan sejumlah alasan. Penggunaan subjektivitas dalam kontrak dapat mempengaruhi resiko karyawan. Yang kedua itu ada bentuk fungsi insentif. Ketika imbalan yang dijanjikan diformulasikan, hubungan antara imbalan dan dasar penghargaan akan ditentukan dari imbalan hasil atau fungsi insentif. Pada tingkat pusat laba, sebagian perusahaan menentukan batas bawah atau ambang yang lebih rendah daripada kontrak insentif jangka pendek. Perusahaan yang menentukan bonus lebih rendah karena mereka tidak ingin membayar bonus untuk kinerja yang mereka anggap biasa saja atau bahkan buruk. Batas yang lebih tinggi atau pembayaran cap-on yang sering digunakan berarti bahwa tidak ada imbalan ekstra untuk kinerja tambahan di atas batas yang ada. Selanjutnya, yang ketiga itu ada formula pembayaran insentif. Oleh karena karyawan hampir selalu menilai uang, pembayaran variabel yang proporsinya signifikan seharusnya dapat memotivasi mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Lebih jauh lagi, paket kompensasi yang menawarkan pembayaran lebih signifikan tergantung pada kinerja suatu karyawan. Karyawan akan meminta kompensasi untuk pengambilan risiko yang telah mereka ambil. Kompensasi mereka diharapkan lebih tinggi dibandingkan dengan apabila mereka ditawari gaji tetap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria untuk mengevaluasi sistem insentif. Nah, untuk mengevaluasi sistem insentif ada beberapa kriteria yang harus diperlukan. Yang pertama, imbalan harus memiliki nilai. Yang kedua, imbalan seharusnya memiliki pengaruh yang cukup besar. Yang ketiga, imbalan seharusnya dapat dimengerti. Yang keempat, imbalan seharusnya tepat waktu. Yang kelima, imbalan seharusnya tahan lama. Yang keenam, imbalan seharusnya tidak dapat dibatalkan. Baiklah, selanjutnya adalah insentif keuangan dan kriteria evaluasi. Berapa imbalan uang gagal mempengaruhi kriteria. Kenaikan nilai biasanya berukuran kecil bagi sebagian besar karyawan, sehingga total kenaikan terlihat kecil pada saat inflasi rendah. Lebih lanjut lagi, evaluasi kinerja ketika kenaikan nilai biasanya dirahasiakan atau dikomunikasikan pada karyawan dalam jangka waktu yang cukup jelas sehingga meninggalkan ambisi mereka dan mungkin gagal untuk memberikan perasaan dihargai.
Di sisi lain, beberapa bentuk insentif uang seperti opsi saham telah dikatakan memiliki pengaruh yang sangat banyak. Opsi saham seringkali merupakan pemberian dalam jumlah yang besar, khususnya untuk karyawan dengan level tinggi atau eksekutif. Kelompok imbalan. Kelompok atau grup imbalan pasti memiliki sebuah keunggulan. Hal yang terpenting, kelompok imbalan seringkali tidak memberikan pengaruh langsung dan insentif yang kuat. Mereka akan memberikan insentif langsung jika individu tersebut dapat memengaruhi kinerja ketika imbalan didasarkan pada tingkat kepentingan. Kelompok imbalan dapat menghasilkan manfaat dari pengendalian budaya. Anggota kelompok mungkin memonitor dan sanksi dengan perilaku satu dengan yang lainnya dan menghasilkan perbaikan hasil. Kesimpulan, insentif adalah bagian penting dari penyusunan pengendalian hasil yang digunakan untuk mengarahkan perilaku karyawan secara langsung. Imbalan yang dapat dihubungkan dengan pengukuran kinerja atau tujuan evaluasi kinerja memiliki bentuk secara luas tetapi tidak universal. Dipercaya, imbalan uang penting untuk memotivasi diri. Adapun jangkauan luas dari bentuk imbalan lain seperti pujian, gelar, pengakuan, promosi, dan lain-lain juga dapat menjadi motivator ampuh dengan biaya yang efisien dan memiliki keunggulan dalam arti memuaskan berbagai kriteria evaluasi lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.